malam rekan-rekan pembawa sul yang diberkati Tuhan yang berada di rumah aja. Apakah ada sukacita pada malam hari ini? Saya merasa senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun masih melalui media, tetapi saya yakin dan percaya kita semua merasakan penyertaan, kita semua merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung untuk beribadah bersama Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Palu pada malam hari ini. Saya ajak rekan-rekan yang berada di rumah aja, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita, mari kita fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan karunia-Nya kita boleh bertemu lagi pada saat ini di ibadah Gerakan Pembawa Suluh. Walaupun kita masih via online, via YouTube, tapi saya yakin dan percaya semangat kita masih penuh dengan sukacita, masih penuh dengan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Dan pada saat ini teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkuasa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu di ibadah Gerakan Pembawa Suluh via online. Dan kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan. Dan kiranya hati kami boleh siap selalu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Dan pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan Allah sanggup. Mari kita bertepuk tangan. Walaupun kita hanya di rumah kita masing-masing ataupun kita hanya sendiri, mari kita tetap bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata dan apa yang tak pernah didengar telinga kita, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya.
Kuasa Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan pujilah nama Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Oke, pada saat ini teman-teman semua ada kesempatan bagi kita sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu ini, waktu yang istimewa ini, waktu yang spesial ini, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, esok kan ku jelang. Saat mataku memandang keajaiban-Mu Tuhan, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Saat mata kami memandang keajaiban-Mu Tuhan, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini Tuhan, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sekali lagi, saat ku pikirkan, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Ada kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu ini secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Di tengah ketakutan kita, di tengah kegelisahan kita, Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta kita dalam setiap apapun kondisi kita. Teman-teman sekalian, mungkin dalam kehidupan kita terlalu memegahkan diri kita. Kita begitu banyak pengeluhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa kekurangan, kita mungkin
banyak merasakan kesendirian kita. Tapi satu hal yang harus kita terus sadari, bahwa Tuhan kita, Allah kita Yesus Kristus, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita. Bagaimanapun kondisi kita, yakinlah bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa untuk kehidupan kita masing-masing. Ambillah waktu saat teduh ini teman-teman semua, untuk menaikkan doa kita. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat kami renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menaikkan setiap doa kami Tuhan. Ampunilah kami apabila dalam kehidupan kami begitu banyak pengeluhan Tuhan. Tapi pada saat ini kami mau bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, saya yakin dan percaya kita masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita masih akan bernyanyi pujian. Saya persilakan kita semua untuk berdiri yang ada di rumah. Ada pujian yang mengatakan hanya di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, karena Yesus adalah firman yang selalu menerangi jalan kita semua. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya bebaskan, membebaskan kita semua. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagi kita semua tersedia kemenangan karena Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam namanya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Kemenangan bagi kita semua untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan kita di rumah untuk duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya yakin dan percaya hati kita semua sudah siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan ini. Agar kiranya dari firman Tuhan ini kita boleh berbuah dan kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Semuanya hanya karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Palu. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada pengurus yang memberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah pada malam ini secara khusus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggilan sembah di dalam Kristus Yesus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Malam yang indah dan berbahagia ini kami bersyukur, karena Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca dan melihat apa yang ingin Allah katakan, apa isi hati Tuhan bagi kami pada malam ini melalui perenungan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menguduskan kami semua, Engkau melayakkan kami untuk membaca firman-Mu yang kudus ini, firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup untuk merubah kehidupan kami, firman-Mu yang memberikan pengajaran bagi kami, dan firman-Mu sebagai pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berbicaralah kepada kami pada malam ini. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, atau rekan-rekan muda Gerakan Pembawa Suluh, khususnya Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Palu, kita tidak sadar atau sadar, kita sudah ada di bulan ketiga dalam masa pandemi ini. Kita ingat tidak, waktu awal pandemi ini muncul, ada begitu banyak seruan, tinggal di rumah saja, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Bahkan sampai hari ini kita masih ibadah dari rumah. Tujuannya apa? Supaya setiap orang itu seharusnya dia waspada, dia berjaga-jaga, supaya dia jangan terjangkit oleh virus corona, atau dia menjadi orang yang membawa virus corona itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi intinya kalau kita mau hubungkan, melihat inti dari pesan, peringatan, himbauan ini sebenarnya satu kalimat kunci. Jangan sampai kamu kena sakit penyakit. Jangan sampai kamu ada dalam bahaya sakit penyakit yang kamu akan alami. Ini peringatan. Dalam pengertian kita harus tetap kuat. Makanya saya selalu mengatakan begini. Tetap sehat di rumah saja. Tetap sehat dan jangan lupa berbahagia. Karena kalau di rumah saja tapi di rumah piring terbang, kakak adik bakal lari terus dan sebagainya, itu tidak berbahagia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya percaya Rasul Paulus mendapat ilham dari Allah, dari Tuhan, untuk menulis bagian firman Tuhan ini. Hari ini kita berperang dengan COVID.
Hari ini kita berperang dengan ketakutan, kegelisahan, tetapi kita akan jangan lupa ada satu peperangan yang benar-benar menjadi suatu tantangan di dalam kehidupan kita yang sering kita sebut dengan istilah peperangan rohani. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca demi nama Tuhan. Demikian. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu mislet iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri teguh sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian kitab Efesus ini sangat menarik bagi kita. Kalau kita mau jujur, Efesus hari ini adalah, kalau kita melihat peta modern, Efesus itu sekarang ini ada di Turki, negara Turki hari ini. Dan ketika Paulus melakukan pelayanan di sana, terbentuklah satu jemaat, dan kepada jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus ini, dia menulis surat kitab Efesus ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks pembacaan ini, kita akan berbicara seperti ini. Sadar atau tidak, orang-orang percaya, khususnya orang-orang muda, diperhadapkan pada suatu keadaan, suatu kehidupan atau kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian yang membutuhkan perjuangan. Why? Mengapa kita butuh perjuangan dalam kehidupan iman? Karena kita setiap waktu dalam kehidupan iman sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya ini bisa saja membuat kita terjerumus ke dalam, tetapi kita bisa menghindari sesuatu yang berbahaya. Contoh, kalau hari ini dalam konteks pandemi COVID-19, apakah kita bisa masuk menjadi korban dari virus ini? Bisa. Ketika kita tidak berjaga-jaga terhadap mara bahaya penyakit ini. Tetapi di satu sisi kita bisa menghindari karena kita tahu ada protokol yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam bahaya. Cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya. Jaga jarak, dan sebagainya. Kehidupan rohani juga seperti itu. Ada protokol-protokol, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita jangan jatuh ke dalam mara bahaya spiritualitas atau kerohanian kita. Nah, mara bahaya atau ancaman bagi kehidupan iman kita, Rasul Paulus dengan jelas menyebutkan bagian ini ketika dia mengatakan seperti ini di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita perhatikan ada berapa kali Paulus menggunakan dalam ayat 12 ini kata melawan. Melawan itu dalam pengertian berarti kita dalam tanda kutip sudah bermusuhan, sudah berhadap-hadapan dan siap untuk konfrontasi atau perang satu dengan lain. Dan Paulus katakan bahwa kehidupan iman kita, perjuangan iman kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia yang kita lawan.
Bukan orang-orang yang kita lawan, tetapi dia katakan di sini melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Dan kalau kita hubungkan beberapa kata ini, yang pertama perhatikan, melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Kalau 4 bagian ini kita hubungkan di Efesus pasal 2, itu dengan jelas disebutkan seperti itu. Efesus pasal 2 itu berhubungan dengan hal itu ketika Paulus mengatakan bahwa semua adalah kasih karunia. Ketika dikatakan pasal 2 ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau kita melihat paralelnya ini, jadi lawan kita bukan virus, lawan spiritualitas kita. Lawan iman kita bukan manusia. Tetapi kalau kita melihat lawan kita adalah tipu muslihat iblis. Nah, ini kondisi yang Paulus sedang katakan bahwa kita, kalau saya pakai istilah kita sedang berhadapan dalam keadaan berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Karena yang ada di hadapan kita ini sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang ada di mana-mana, yaitu iblis dan sebagainya. Saudaraku, rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kalau kita sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani melawan iblis dan antek-anteknya, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita harus melawan? Nah, Paulus dengan jelas mengatakan kepada kita pada malam ini ada beberapa hal, senjata-senjata rohani yang bisa kita pakai. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, rekan-rekan yang berkati, saudara yang berkati oleh Tuhan, kita harus ingat begini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah berada di dalam Kristus. Setiap orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, secara pribadi, dia ada di dalam Tuhan. Tetapi orang yang berada di dalam Tuhan bukan berarti dia tidak bisa dicobai. Tetapi yang menarik adalah karena kita ada di dalam Kristus, maka kita punya kekuatan yang luar biasa untuk melawan pencobaan-pencobaan ini. Ingat, yang harus kita ingat adalah iblis dan antek-anteknya sudah dikalahkan oleh siapa? Kristus Yesus di kayu salib. Artinya iblis itu sudah diikat, tetapi dia masih bisa mencobai. Paulus mengatakan, Petrus mengatakan di kitab Petrus, iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-aum, yang diikat kakinya atau lehernya, jadi dia kuasanya sudah terbatas. Tetapi dia masih dapat melakukan hal-hal lain yang bisa menipu manusia. Tetapi meskipun iblis itu sudah diikat kuasanya melalui pengorbanan Kristus, contoh harimau, biarlah diikat, selama kita ada jarak berjaga-jaga dengan harimau itu, dia tidak akan dapat terkam kita. Tapi ketika kita lalai dan kita melangkah mendekati harimau itu, maka dengan mudah dia untuk apa? Menerkam kita. Dalam konteks ini teman-teman, saudara yang berkati Tuhan, betul ingat, kita punya kuasa karena kita dalam Kristus. Tapi jangan sampai lalai, kita yang membawa diri kita kepada iblis. Nah, Paulus katakan begini, perhatikan ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Paulus mengatakan, firman Tuhan katakan kepada kita, betul di sekelilingmu ada iblis dan antek-anteknya yang bisa membawa engkau masuk ke dalam mara bahaya secara rohani, secara spiritual, bahkan mungkin secara fisik. Tapi engkau ingat, sekali lagi, ingatlah, dalam apapun bentuk pencobaan tantangan hidupmu, ingatlah, engkau harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya. Perhatikan, ayat 10 itu ada 2 kali disebut begini. Di dalam Tuhan, kata di dalam 2 kali, dan di dalam kekuatan kuasanya. Hal ini sedang mengajarkan kepada kita bisa menghadapi tipu muslihat iblis, bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita secara manusia, tetapi berdasarkan apa? Kuat kuasa dari Tuhan sendiri. Ingat, iblis itu bukan iblis ya. Iblis itu pengalamannya sudah ribuan tahun.
orang yang punya banyak pengalaman dan dia sudah mengerti apa yang dia lakukan. Iblis itu sudah ribuan tahun, kalau dia mau menipu kita dan tipu muslihatnya, mudah bagi dia untuk menjatuhkan kita. Tapi kita bersyukur, kita bisa melawan pencobaan iblis, tipu muslihat iblis itu dengan cara apa? Kita harus berada di dalam Kristus. Why? Karena Kristus sudah mengalahkan iblis dan kuasanya. Mari kita lihat, meskipun kita sudah di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, kita tetap kuat di dalam Kristus dan kuat kuasanya. Tetapi kita harus melihat ada hal-hal yang Tuhan inginkan, ada beberapa hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita yang kita sebut dengan istilah senjata atau perlengkapan peperangan rohani kita. Perhatikan kata ini menarik. Di ayat 11 dan 13, perhatikan begini. Ayat 11 katakan gini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 hampir sama. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada kata kenakanlah, kita pakai senjata itu, dan ambil senjata itu untuk dipakai melawan iblis, melawan tipu muslihat iblis. Dua kata, kenakanlah, ibarat kita memakai baju, ambil untuk kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kita harus mengenakan? Perhatikan ayat 11 katakan gini. Tujuannya kita menggunakan senjata peperangan senjata rohani kita. Perhatikan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak memakai perlengkapan senjata rohani kita, artinya kita tidak bisa bertahan. Terus kenapa kita harus ambil ayat 13, ambillah seluruh senjata perlengkapan Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan daripada hari jahat. Perhatikan, waktu disuruh kenakanlah, tujuannya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Apa kalau istilah bola itu bertahan apa? Defense. Oke? Jadi diserang habis-habisan oleh iblis, tapi karena kita pakai perlengkapan senjata Allah itu, maka kita bertahan. Tapi ternyata firman Tuhan ajarkan kita jangan bertahan terus. Orang main bola kalau bertahan terus kapan menang? Maka digunakan ayat 13. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi senjata perlengkapan Allah ini dua. Bertahan dari pencobaan atau tipu muslihat iblis, tetapi kita juga melakukan serangan balik atau melawan tipu muslihat iblis itu dengan cara apa? Mempergunakan perlengkapan rohani atau senjata rohani kita. Pertanyaannya, apa senjata rohani kita? Apa yang harus kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis? Perhatikan ayatnya yang ke-14. Pertama, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Apa arti dari bagian firman Tuhan ini? Di situ perhatikan, ada satu kata kunci, yaitu berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Berikat pinggang kebenaran. Istilah ikat pinggang itu artinya sedang menyatakan bahwa orang itu siap untuk kerja. Dulu orang kau mau pelayanan para apa istilah hari ini ya, asisten rumah tangga itu sebelum mereka kerjakan pakai jubah. Jadi untuk menunjukkan mereka siap itu mereka ikat. Di sini diangkat bajunya, ikat. Itu artinya sedang apa? Berdiri dan berikat pinggang, artinya dia siap untuk bekerja. Nah, berikatkan kebenaran artinya kita siap untuk hidup di dalam kebenaran. Berbaju sirah itu semacam ketopong terbuat dari besi atau aluminium. Baju sirah itu. Jadi kalau dua hal ini, berikatkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kalau kita melihat kebenaran keadilan, ini selalu mengacu kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita pakai untuk menghadapi iblis dan antek-anteknya? Yang pertama ini saya mau sampaikan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan mudah untuk apa?
jatuh dalam pencobaan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia selalu akan ketika dia diperhadapkan dalam pencobaan, maka firman Tuhan yang dia baca, firman Tuhan yang ada di dalam kepala, yang ada di dalam hatinya, itu yang akan menjadi tameng bagi dia. Itu akan menjadi kekuatan bagi dia. Makanya dari dulu saya selalu mengatakan, ayo orang muda, ayo orang percaya, sisihkan waktumu setiap pagi untuk baca firman Tuhan. Melalui apa? Saat teduh. Kita bisa baca HP kita ulang-ulang kita buka, berulang kali bisa. Masa 5-10 menit untuk baca firman Tuhan, kita tidak bisa. Senjata perlengkapan Allah adalah bicara tentang kebenaran. Kebenaran sejati adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Alkitab, Alkitab adalah kebenaran. Itu senjata pertama. Tapi senjata kedua dikatakan begini. Perhatikan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya ini, Injil itu apa sih? Injil damai sejahtera. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 Paulus katakan begini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Jadi berita tentang keselamatan Allah yang menyelamatkan manusia, kita harus punya kerelaan untuk memberitakan itu. Dalam konteks kita hari ini, bagaimana kita memberitakan firman? Orang-orang muda, saya tidak percaya hari ini orang muda tidak punya HP Android. Saya tidak percaya saudara tidak punya gadget. Untuk beberapa orang mungkin belum punya kesempatan untuk memiliki itu. Tetapi kalau saya mau katakan seperti ini, bagaimana engkau beritakan Injil? Pakai HP-mu ini, pakai gadgetmu ini, di sana di IG-mu apa semua, sampaikanlah firman Tuhan di sana. Mungkin kita tidak akan pergi seperti seorang penginjil, seorang pendeta, seorang pengkhotbah, tetapi sarana yang kita punya itu adalah cara bagi kita untuk apa? Beritakan Injil. Dan pemberitaan Injil yang dilakukan secara sukarela adalah salah satu dari senjata rohani kita. Kalau kita lihat tadi, yang pertama berbaju sirahkan kebenaran itu, dan di situ ada satu yang saya lupa. Selain mempercayai Alkitab, tetapi perhatikan ada juga bicara tentang relasi dengan Allah. Alkitab berbicara relasi kita dengan Tuhan. Yang berikutnya apa itu? Yang ketiga, senjata Allah. Perhatikan begini. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Perisai iman dalam pengertian apa? Tetaplah mempercayai Tuhan. Nah, ketika kita punya iman dengan Tuhan, maka berbagai macam api, berbagai macam panah pencobaan yang datang dari iblis atau si jahat, kita mampu bertahan untuk hal itu. Why? Karena kita sedang percaya atau beriman kepada Tuhan. Kata percaya itu, teman-teman, saudara yang diberkati Tuhan, bukan sekadar kita katakan saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan penting adalah, waktu saya percaya Yesus, pertanyaannya adalah bukan sebatas, oke, saya setuju, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu final, itu tidak bisa diganggu-gugat. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam iman Kristen ini sifatnya final, tidak ganggu-gugat. Orang mau percaya dengan tidak, Yesus tetap Tuhan. Orang percaya dengan tidak, Yesus tetap Juru Selamat. Tapi pertanyaan berikut bicara percaya, bicara tentang perisai iman adalah, sudahkah kita menggantungkan diri kita, atau sudahkah kita dengan sepenuh hati secara total berharap kepada siapa yang kita imani atau siapa yang kita percayai? Jadi beriman bukan sekadar keluar dari mulut, tetapi bagaimana menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu iman. Iman saya mendefinisikan sederhana seperti ini. Kalau kita sudah pernah naik pesawat, entah kemana, ke Jakarta, ke Manado, Makassar, atau kemana, pernahkah kita bertanya sebelum naik pesawat, bertanya sama pilot atau kayak kapten, Cap, bisa nggak kapten bawa saya pesawat ini sampai ke Jakarta? Pernah nggak bertanya seperti itu? Tidak, bukan? Tapi apa yang kita lakukan?
naik saja, duduk saja, dan kita yakin kita bisa sampai ke tujuan. Percaya kadang-kala sederhana seperti itu. Tidak mempertanyakan, tapi mempercayakan sepenuhnya. Sama seorang penumpang mempercayakan dirinya kepada kapten. Dia tidak pernah tanya, tidak ada yang saya dapat tanya, Cap, bisa kita ke Palu, bisa dibawa sampai ke Palu? Enggak, naik saja, duduk saja, dan seterusnya. Itu percaya. Yang berikutnya, perisai iman atau perlengkapan rohani itu apa? Perhatikan ayat berikutnya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagian ini mengingatkan saya terhadap kehidupan Yesus. Ingat enggak? Waktu Yesus dicobai. Ketika Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius pasal 4 itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Perhatikan, Yesus selalu mengatakan begini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi bagian ini sedang mengajarkan kita perisai iman atau senjata perlengkapan rohani kita apa? Memakai firman Allah dalam menghadapi pencobaan. Misalnya, ketika kita dicobai, bilang begini, Mes, ambil saja itu HP, itu kan tidak ada yang lihat. Bagaimana ketopong atau bagaimana firman Allah ini menjadi ketopong keselamatan kita dan pedang roh. Ingat firman Tuhan, jangan mencuri. Ketika mungkin sebagai seorang laki-laki yang cowok normal, ketika dilihat cewek gagah dia mulai sweet. Tapi ketika mulai ada pikiran-pikiran negatif, pakai firman Tuhan ini. Jika engkau melihat seorang perempuan, laki-laki juga, dan menginginkannya dalam hatimu, maka engkau sudah bersinar dengan dia. Ini begini, jadi waktu Paulus katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Pedang roh itu apa? Firman. Kenapa? Karena Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus, dan Alkitab inilah senjata bagikan pedang bermata dua yang sanggup menembus sedalam-dalamnya kehidupan seseorang. Dengan pakai firman dalam hari percobaan, saya yakin kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Dan yang terakhir, kalau saya simpulkan di sini katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya dan seluruhnya. Apa senjata kita? Yang terakhir, doa. Jangan sampai berhenti berdoa. Orang seringkali mendefinisikan doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau tidak bernafas, mati. Kalau kita tidak berdoa, mati. Dan sarana yang paling bagi saya, sarana yang paling mujizat, yang begitu berharga yang Allah berikan untuk membangun relasi dengan Tuhan apa? Doa. Doa itu teman-teman bukan sekadar saya Bapa di surga, bukan. Baik, itu baik. Tetapi doa itu bicara apa? Relasi timbal balik. Saya berbicara kepada Bapa, saya berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada saya melalui apa? Firman. Jadi ketika saya membaca firman, berarti Allah sedang berbicara kepada saya. Ketika saya berbicara kepada Allah, itu adalah doa, relasi timbal balik. Jangan kita berdoa sama dengan security wajib lapor. Lapor, jadwal tugas sudah selesai. Nggak bisa. Pagi-pagi, bangun cepat-cepat dalam kondisi normal. Bangun cepat-cepat. Sosial jam 7 berdoa. Tuhan tahu kok saya capek kemarin. Tuhan saya pergi kampus, amin. Ya doa, mungkin doa ya. Tetapi yang saya maksudkan, doa bukan bicara relasi, bukan seperti itu. Bicara hubungan timbal balik. Dan inilah senjata rohani kita. Kalau saya mau simpulkan, ada 6 senjata rohani. Pertama, hidup dalam kebenaran sesuai dengan Alkitab. Kenapa selalu sesuai Alkitab? Karena Alkitab adalah kebenaran. Senjata rohani kita yang kedua, bicara tadi, baju sirah, miliki relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau saya simpulkan, teruslah beritakan Injil sesuai dengan keadaan kita. Yang keempat, teruslah mempercayai Allah. Yang kelima, gunakanlah firman Allah dalam kehidupan kita dalam percobaan. Dan keenam, teruslah berdoa.
berdoa. Ayo saudara-saudara yang berkati Tuhan, bagaimana kita bisa kuat? Bukan karena saya kuat, tetapi di dalam Tuhan kita punya kekuatan. Bagaimana kita bisa melawan tipu muslihat iblis? Ingat, Kristus sudah kalahkan kuasa si jahat dalam pengorbanan kayu salib. Tetapi ada bagian kita, ada sarana yang Allah berikan bagi kita supaya kita tetap kuat dalam spiritualitas kita. Dalam masa COVID ini, masih di rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, kejar dari rumah, bagian firman Tuhan ini mestinya tetap relevan. Dan firman Tuhan akan tetap relevan di dalam segala aspek kehidupan. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadilah orang muda yang memiliki kekuatan rohani, supaya waktu orang melihat engkau, Kristus ditinggikan. Dan ketika Kristus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami bersyukur dalam renungan singkat ini. Tuhan ingatkan kami, dalam hidup kami, di lingkungan kami sedang diperhadapkan dengan bahaya-bahaya yang sedang mengintai spiritualitas atau kerohanian kami. Bahaya yang datang dari si iblis. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami tetap harus kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya. Kami harus mempergunakan senjata-senjata rohani kami harus menghidup di dalamnya dan melakukannya supaya kami tetap dapat bertahan dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, mampukan kami dan sanggupkan kami untuk menghidupi firman-Mu. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kami terus dengan sukacita memberitakan kabar sukacita, berita Injil. Kami terus percaya kepada Allah, mempercayakan diri kami kepadamu. Kami menggunakan firman-Mu mengandalkan firman-Mu ketika menghadapi cobaan. Dan kami terus merendahkan diri kami dengan cara berdoa di hadapan Tuhan, terus menerus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini. Untuk pengumuman, minggu depan kita masih akan tetap ibadah Gerakan Pembawa Solo Korab 1 Palu di YouTube channel GPS Korab 1 Palu. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Silakan bagikan ke rekan-rekan teman-teman yang lain. Dan untuk pengumuman yang lain, kami juga tetap mengajak rekan-rekan pembawa sulu yang berada di rumah aja untuk mari kita bersatu hati berdoa untuk pemulihan negara kita, untuk pemulihan negara-negara di dunia dari pandemi ini, di seruan doa bagi dunia di hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore. Dan bagi teman-teman yang terbeban untuk melakukan ibadah puasa, mari sama-sama kita melakukan ibadah puasa di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan kami juga terus mengharapkan dukungan doa dari teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa jika Tuhan izinkan dalam beberapa minggu lagi kita sudah bisa beribadah, bertemu secara langsung di gereja. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita doakan ini agar persiapan yang dilakukan semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tetap jaga kesehatan semuanya, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan persekutuan kita pada malam ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.